Baik, kita akan mulai untuk menjawab pertanyaan. Silakan Mas Anton. Ya, terima kasih siswa semua yang sudah merespon dengan mengirimkan pertanyaannya. Cukup banyak Pak Yus dan juga cukup banyak yang curhat. Rupanya banyak yang kalah. Hanya yang curhat yang kalah. Ya, baik, saya akan pilihkan pertanyaan atas nama Munawaroh di Lumpu, Sulawesi Selatan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, suami saya bijak dan tegas dalam menghadapi masalah. Bijak dan tegas. Okay. Saking bijaknya sehingga seringkali keluarga jadi korban dari keputusan yang diputuskan suami. Dan saking tegasnya suami juga sering suami tidak mempedulikan bagaimana perasaan saya sebagai istri dengan kata-kata yang diucapkan oleh suami. Dan hal ini sering jadi pertengkaran di antara kami. Nah, bisakah Bapak dan Ibu berikan solusi buat kami dan buat saya untuk bersikap? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau buat kami ya, kita berharap suaminya mendengar ya. Kalau misalkan tidak mendengar, ajaklah suami ibu, Pak, ini ada bagus nih Pak. Ini kalau mau dengar ini habis itu saya kasih hadiah. Nah, pancinglah dengan hadiah begitu ya. Ya, tapi kalau ini misalkan katakanlah suaminya tidak ikut mendengar ya, suaminya tidak ikut mendengar. Nah, sekali lagi, nah, memang agak sulit kalau lalu bagaimana Pak? Kalau ini suami seharusnya idealnya memang adalah ketika kita mendengarkan tentang keluarga itu harusnya suami istri. Tapi kan tidak selalu begitu. Makanya saya berikan solusi begini. Kalau begitu, kalau misalkan katakanlah yang mendengar hanya suaminya saja atau hanya istrinya saja, nah perbaikan itu selalu mulai dari saya. Ya, selalu mulai dari saya, bukan mulai dari kita. Karena kalau mulai dari kita, oh ya saya nunggu suami saya, Pak, kan semuanya harus kita. Nah, kadang-kadang itu tidak selalu terjadi. Ya, tidak selalu terjadi lalu semuanya itu lalu sama waktunya bersiap. Nah, saya mendorong untuk ibu, mulailah. Oke, suami ibu bijak dan keras dan tegas. Ya, tapi kan ada hal-hal yang lainnya. Cobalah, pikirkanlah ada hal-hal yang lainnya yang misalkan sebelumnya itu selalu berantem. Ya, selalu berantem. Nah, sekarang ibu coba belajar memberikan kemenangan kepada suami. Nanti kan suami bilang, loh, sekarang kamu kok ngalah terus? Sekarang kamu kok ngalah terus? Sekarang kok kamu berubah? Nah, kalau dulu kan setiap kali suami itu mengambil keputusan yang tidak disukai atau istri merasa tertekan. Nah, sekarang ibu cobalah respon yang benar. Ketika suami sudah memutuskan, senangilah, ya dukunglah, ya bersukacitalah. Nah, nanti kan suami akan irian, loh, dulu kalau saya melakukan ini istriku ngomel atau ngambek, sekarang kok tidak? Ya sudah, beri dahulu kemenangan itu kepada suami. Niscaya satu waktu saya berharap kita doakan suami ibu ya akan sadar. Demikian Mas Anton. Baik, saya kembali pilihkan pertanyaan atas nama Mustainah yang ada di Goa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika suami membawa masalah dari luar rumah ke dalam rumah, sehingga jika ada hal yang tidak benar di dalam rumah, suami bisa marah-marah dan bisa menghubungkannya dengan masalah yang di luar rumah, yang saya sendiri tidak tahu dan tidak mengerti. Nah, bagaimana saya harus bersikap menurut Bapak dan Ibu? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berusaha untuk memahami akan sikap dan tabiat pasangan itu juga merupakan hal yang kita harus lakukan. Ya, bahwa artinya masalah apapun yang dialami oleh suami ini punya potensi terbawa ke rumah. Nah, itu kan kadang-kadang kita tidak bisa tolak. Berarti yang ibu bisa lakukan adalah cobalah ya, jangan sampai ya diminimalisir persoalan yang ada di rumah tangga yang bisa memicu konflik dengan suami. Lalu yang kedua, cobalah pahami. Ya, cobalah pahami akan konflik-konflik yang dialami oleh suami. Fahami, ya, jangan salahkan. Difahami ketika suami mungkin bercerita mengenai masalah di dalam pekerjaan, masalah dalam hubungan dengan teman-teman kerja dan sebagainya, cobalah diakomodir, didengarkan, difahami, dimengerti, dan kita berharap ya suami akan nyaman. Ya, akan nyaman. Tapi kalau misalkan katanya begitu lalu kita ganti marah-marah,
ya suami akan kerepotan. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Fitriana Paga di Mimika, Papua. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Bapak dan wabarakatuh. Ibu, saya kurang bisa menghargai pilihan pasangan atau suami jika yang dipilih suami tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Ya. Atau yang saya tidak sukai, tapi suami tetap bersikeras memilihnya Ya. karena ada dasar pertimbangan tersendiri dari suami. Ya. Sehingga yang terjadi pilihannya adalah kami harus bersih tegang leher, adu argumen, hanya untuk mengambil keputusan apakah itu wajib dibeli dengan pilihan saya atau suami. Nah, salahkah Ya. menurut Bapak dan Ibu jika saya berterus terang tidak suka dengan pilihan suami dan memberi masukan atau penilaian akan apa yang akan diputuskan oleh suami? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau masalahnya bukan mati hidup, ya masalahnya bukan mati hidup, atau masalahnya bukan sesuatu yang katakanlah ini prinsip utama dalam kehidupan, ya bukan mati hidup, mempengaruhi bukan banyak surga hal. neraka, misalkan gitu ya. Tapi mengenai selera, mengenai pilihan mobil, pilihan rumah menghadap kemana, pakaian seperti apa, dan sebagainya. Menurut saya tidak ada salahnya kita itu memberikan kemenangan kepada pasangan kita. Kalau ini kadang-kadang kan yang kita itu hanya kesukaan lawan kesukaan. Ya, kesukaan aku sukanya ini, dia sukanya itu, lalu kita mempertahankan. Nah, saya mendorong kalau toh sudah artinya begini, jangan setiap kali ingin membuat keputusan itu harus bersih tegang leher. Karena itu saya katakan moodnya akan rusak. Ya, andai kata toh akhirnya kan katakanlah misalkan suami yang pegang uang, kan kita tidak bisa bantah. Aku sudah menentukan ini, semua harus ikut, tapi moodnya rusak. Akhirnya katakanlah keputusan yang kita ambil dengan uang yang kita investasikan, dengan waktu yang kita investasikan, semua tidak berguna. Jadi saya mendorong begini, buatlah pasangan kita itu menang, karena kemenangannya juga adalah kemenangan kita, karena kita ini belahan jiwa dari pasangan kita. Jangan yang receh-receh dulu. ya itu kan hal-hal kecil, ya hal-hal kecil, hal-hal yang apa ya, bukan mati hidup, bukan surga neraka, ya itu menurut saya nggak apa-apa lah, ya kita harus memberikan kemenangan, ya mengalah itu berarti kita menang atas ego kita. Oh, ini kata-kata bagus ya. Mengalah itu berarti kita menang atas ego kita. Dengarkan Bu Indah. Lakukan Pak Yus. Dia mendengarkan, saya melakukan. Berarti menang siapa? Menang dia, saudaraku. Oke, Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Mas ya, dan Indah ya. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama Akifah Hasna ya, dari Lamongan. Perempuan Ya. semua nih. Perempuan semua Ya, ya. rata-rata perempuan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seringkali bukan menyelesaikan konflik tapi mengabaikan atau menganggap seolah-olah tidak ada konflik. Nah, supaya konflik tidak berkepanjangan, saya lebih banyak mengalah dan menuruti kemauan Ya. supaya suami saya tidak marah-marah terus. Ya. Saya melakukannya dengan terpaksa, ini jujur. Ya, Apakah sudah benar yang saya lakukan ini? Tapi lama-lama kok saya merasa tidak enak ya Bapak dan Ibu dengan semuanya ini. Mohon masukan dan pencerahannya. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mengalahnya itu betul. Yang kedua, terpaksanya yang menurut saya salah. Harusnya mengalah dengan legowo. Mengalah dengan legowo. Bapak, Ibu, dan semua saudara, jadi kita itu kan mungkin begini, memang ketika kita harus membuat keputusan dari berbagai macam pendapat dan alternatif, berunding dengan baik itu sangatlah mungkin. Ya, berunding dengan baik dalam suasana yang menyenangkan, dengan nada yang datar, jangan emosi dan jangan memojokkan yang lainnya, itu adalah hal yang sangat mungkin di dalam rumah tangga, ya. Nah, itu yang harus dilakukan kalau kita punya pendapat. Tapi kalau misalkan katakanlah ya, lalu suami kita atau istri kita ngotot, andai kata kita mengalahlah dengan legowo. Jangan mengalah dengan terpaksa, karena kalau terpaksa kita berikhtiar begini, satu waktu aku akan balas. Nah, ketika akan dibalas itulah yang repot. Jadi ibu mengalahnya betul. Yang kedua kurang legowo. Sampai kapan Pak? Ya, yang namanya legowo itu ya apa?
Tadi kan mengabaikan masalah Iya, juga. jangan mengabaikan. Menurut saya begini, kalau toh keputusan sudah diambil, kita dukung saja. Ya sudah. Malam hari kita makan ayam goreng. Oke, ya kita makan ayam goreng. Nah, masalah hari itu harus selesai hari itu. Jangan. Nah, kalau kita terpaksa, biasanya kita simpan. Awas, lain kali nunggu kesempatan baik. Nah, begitu. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama Maharani di Surabaya. Ini pertanyaannya menarik. Perempuan semuanya, ya. Selamat malam harmoni keluarga dan Bapak dan Selamat Ibu. malam, selamat malam. Apakah diperlukan membuat SOP dalam mengatasi konflik dengan pasangan supaya jelas dan terbuka bagaimana harus bersikap dan Nomor saat satu. menghadapi masalah yang terjadi? Terima kasih. Ya. Nomor 1, Wah, tolong sampaikan. Jadi begini, daripada dengarkan SOP, itu harmoni keluarga sudah ada 80 episode ya. Dengarkan saja di YouTube ada semuanya ya. Di YouTube ada ya. Kalau dengan SOP itu kan memang perusahaan atau enggak ya. Ya begini, maksudnya mungkin begini. Ada kesepakatan-kesepakatan yang kita bisa ambil bersama-sama. Contoh begini ya, contoh begini. Kami mengambil kesepakatan, misalkan begini, ketika saya sedang di mobil dengan Bu Indah, saya nyetir, saya katakan tolong jangan mainan HP. Itu kesepakatan. Itu kesepakatan ya. Saya tidak suka kalau saya nyetir ya, lalu dia ketawa-ketawa sendiri, lalu lihat IG, lihat FB, lihat medsos dan sebagainya. Saya tidak suka. Jadi saya komunikasikan ya, Mama dan semua anak-anak, kalau kita naik mobil bersama-sama itu adalah waktunya family time. Kesepakatan, begitu kita ketemu, kita makan bersama, kita naik mobil bersama, tolong ya semua HP ditutup kecuali ada kepentingan ya, biasanya permisi, Pak, sorry, saya harus, ini ada hal penting, saya harus urus ini. Nah, itu tidak apa-apa ya. Jadi mungkin maksudnya adalah kesepakatan. Kesepakatan bukan hal yang mustahil untuk diupayakan. Ya, tapi juga jangan kaku-kaku amat. Nanti malah jadi masalah. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama TN yang ada di Bangkok nih Pak Yes ya. Wah, dari Bangkok. Namo Buddhaya, selamat malam harmoni keluarga. Selamat malam. Untuk kesekian kalinya saya tertunduk malu dan harus belajar banyak. Saya Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, istri saya sering mengkritik saya terus-menerus, Ya. sehingga saya malas dan enggan untuk pulang cepat ke rumah. Karena di benak saya nanti sampai rumah istri akan memberikan sederet pertanyaan-pertanyaan yang melelahkan untuk dijawab. Ya. Belum ditambah saat saya melakukan sesuatu, misal membantu bersih-bersih rumah, selalu ada saja kritikan dari istri, Ya. bukan pujian atau ucapan terima kasih. Nah, ini hati saya yang melelahkan hati saya, dan hati saya sudah hambar dengan sikap istri yang seperti ini. Ya. Yang saya mau tanyakan, bagaimana memulihkan hati saya ke istri dengan kondisi seperti ini, dan itu hampir terjadi terus-menerus. Terima kasih. Ya, yang pertama begini, ubahlah ya dalam mindset kita, dalam cara berpikir kita, kritikan istri kita itu ubahlah karena kita berpikir begini, berarti istriku tidak puas dengan aku. Nah, ubahlah bahwa ketika suami atau istri mengkritik, lalu kita jadikan itu sebagai sebuah pijakan. Oke, aku akan lakukan lebih baik sehingga aku bisa menyenangkan apa atau memenuhi apa yang menjadi keinginan daripada istriku. Nah, kemudian yang kedua adalah kalau misalkan Bapak ini membantu, ya lalu ketika kita menolong, kita katakan, kita tanya, sebelum diri kita tanya, ada yang kurang tidak? Ya, jadi kita jangan fobia, jangan ketakutan dan jangan merasa tertekan, merasa tertuduh, merasa terintimidasi dengan kritikan. Kalau perlu kita tanya, gimana nih? Ya, aku sudah membantu ini, aku nyuci piring, kurang apa? Ya, kita harus nyaman, kita harus merasa aman kalau kita mendengarkan kritikan ya atau saran dari pasangan kita. Baik, saya pilihkan pertanyaan ini cowok supaya Imbang. imbang. Ya. Karena win-win. Ya, win-win ya. Baik, saya pilihkan pertanyaan atas nama Dariana Melviano di Palangkaraya. Ya. Namo Buddhaya, saat malam harmoni keluarga. Selamat malam. Saya sering mengingatkan kepada istri namun dianggap mendikte seperti Ya. anak kecil sehingga Ya. istri marah. Padahal maksud saya supaya istri tidak lupa lagi seperti kemarin-kemarin atau yang sering terjadi sebelumnya. Ya. Apakah saya salah menurut Bapak dan Ibu, dan mohon pencerahannya di kesempatan malam hari ini. Terima kasih.
Ya, ini kan lalu ini memberikan arahan, lalu istri merasa didikte, ya merasa didikte. Nah begini, kadang-kadang dalam kehidupan rumah tangga kita harus punya cukup kelonggaran. Kita harus punya cukup kelonggaran terhadap pasangan kita. Memang saya mendorong tidak semua harus diurus, tidak semua harus ditegur, tidak semua harus dikritik, tidak semua harus diurus. Nah, berilah kelonggaran. Ya, tapi saya tidak suka ya ngalah ya kepada untuk pasangan itu bukan hal yang nista, ya itu bukan hal yang rendah. Ya, misalkan ada suami atau istri yang sukanya kerapian dan kebersihan, ya katakanlah contoh. Lalu pasangan yang satunya agak sedikit teledor dan nyaman dengan nyaman dengan kejorokan. Lalu kadang-kadang ribut, yang bersih, wah kok kamu begini, bagaimana. Nah, oke, kalau bapak atau ibu adalah orang yang rapi dan bersihkan, berilah toleransi pada pasanganmu. Seandainya dia belum bisa rapi dan belum bisa rapi dan bersihan, ya sudah. Kalau dia tidak rapi dan bersihan, ya kita yang merapikan dan membersihkan. Ya, kita yang merapikan dan membersihkan. Beri dia toleransi, lalu kita yang merapikan dan membersihkan. Nah, kadang-kadang kan begini, kita mau pasangan kita seperti kita. Nah, itulah yang seringkali menjadi sumber konflik. Tidak apa-apa memberikan ruang kepada suami atau istri kita. Pak, tapi saya tidak bisa melihat barang kotor. Ya sudah toh, kalau dia pergi kita bersihkan. Kalau kurang rapi dia pergi kita rapikan. Loh saya kok lah. Namanya suami istri. Ya, kita suami istri sekali lagi begini. Tidak ada salahnya kita melayani suami atau istri kita seumur hidup. Itu tidak ada salahnya. Itu merupakan hal yang baik. Kalau bisa dirunding itu bagus. Seandainya tidak, ya kita melayani untuk orang yang kita cintai itu tidak ada ruginya. Mungkin Ya, kalau mau menegur juga minta izin dulu kayak kamu biasanya. Kamu lagi enak enggak mah? Ya, jadi kadang kalau kita mau berbicara, kita mau mengungkapkan, kadang begini saya tanya, mah, aku mau bicara, kamu baru nyaman atau tidak? Ya, oh tidak nyaman, oh ya sudah. Kita harus memberikan banyak ruang, banyak toleransi kepada pasangan kita. Baik, saya pilihkan kembali pertanyaan atas nama Nindi Pratiwi di Makassar. Ya. Selamat malam Harmoni Keluarga. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya ingin membiasakan gaya hidup sehat dalam keluarga dengan olahraga setiap hari. Namun suami sepertinya tidak merespon. Saat saya dan anak sedang olahraga jalan-jalan pagi, suami lebih memilih melanjutkan tidur. Padahal saya ingin suami berolahraga bersama-sama dengan saya. Nah, bagaimana saya menyelesaikan perbedaan kemauan dengan suami yang seperti ini menurut Bapak dan Ibu? Terima kasih. Keinginan baik ketika dipaksakan kepada seseorang yang belum punya keinginan yang sama, nah itu menjadi masalah. Ya, Ibu jangan dipaksakan. Ya, ujung-ujungnya suami akan marah, ikut jalan-jalan sambil ngomel. Malah nekat gak mau. Jadi keinginan baik, ya kerinduan baik ketika dipaksakan kepada pasangan kita yang tidak ingin melakukannya, ujungnya adalah menjadi keributan dan pertengkaran dan konflik. Jadi anjuran saya jangan dipaksakan. Ya, kalau kita mau jalan-jalan, suami masih tidur, selimut dipasang dengan baik. Beri kecupan, sayang tidurlah yang nyenyak ya. Mama mau jalan-jalan dulu. Jadi semua bahagia. Ya, jangan lalu diganggu, ditendang dasar. Jalan-jalan sambil ngomel ya, itu tidak menolong. Baik, saya berikan kembali pertanyaan atas nama Anissa Sudi di Parigi Buni. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya seringkali melukai pasangan baik dengan cara bicara dan sikap untuk kekurangan dan kelalaian dari suami. Dengan tujuan supaya suami berubah. Tapi ternyata malah terjadi keributan di antara kami.
Saya minta masukan dari Bapak dan Ibu, apa yang sebaiknya saya lakukan dengan hal seperti ini dan konflik yang terjadi terus-menerus. Ya. Terima kasih. Kan sudah, Wassalamualaikum warahmatullahi kan sudah sadar Sudah kan? tahu, tahu. Saya sengaja melukai pasangan saya. Ya jangan dilukai ya, jangan dilukai ya. Jangan dilukai. Nah, memang kadang-kadang kita itu gemas dengan pasangan kita kenapa tidak seperti yang kita inginkan lalu kita melukai dengan kata-kata dan sebagainya. Nah, ketika kita menginginkan satu keluarga yang harmonis, kita harus melindungi, kita harus menjaga perasaannya, bahkan ketika pasangan kita itu melakukan kesalahan Ya. atau melakukan hal yang kita tidak inginkan, kita tetap harus menjaga perasaannya. Jangan kita biasa melukai baik dengan perbuatan, dengan ancaman, dengan kata-kata. Itu sama sekali tidak menolong ya. Kita harus memberi ruang, kita harus legowo, kita harus menjaga perasaan ya. Saya belajar untuk menjaga perasaan istri saya. Ya, kadang-kadang saya mencoba mengkondisikan dia supaya dia menang. Ya. Dia menang, tapi tidak harus dia merasa bahwa saya ngalah. Ya, jadi saya akan mencoba mengkondisikan supaya dia menang, tapi dia tidak tahu bahwa sebetulnya saya ngalah. Bukankah itu perbuatan yang mulia? Terima kasih ya Pak. Silakan. Baik, saya berikan kembali pertanyaan sama El Random di Polewali ini Pak Yes ya. Polewali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu, saya orang yang fokus ke satu permasalahan, Ya. lalu setelah selesai beralih fokus ke yang lain. Tapi istri saya bisa berpikir banyak sekaligus sehingga seringkali istri menyindir saya seperti ini. Masalah satu saja tidak selesai-selesai. Dipikir lama padahal masih banyak antrean masalah tuh yang perlu diselesaikan. Kapan mau dibikin dan diselesaikan? Nah, bagaimana saya harus bersikap? Mohon masukan dari Bapak dan Ibu. Terima kasih karena ini selalu menjadi konflik di antara saya dan istri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak konflik ketidaksesuaian suami istri yang selalu menjadi masalah. Nah, sebetulnya ketika kita bisa memaklumi, kita bisa menerima, kita bisa memberi ruang kesalahan buat orang-orang yang kita kasihi, itu konflik sudah tidak menjadi konflik. Ya, ketika saya menerima istri saya apa adanya, ketika saya menerima anak saya apa adanya, ketika saya berdamai dengan perasaannya, itu banyak konflik yang sebetulnya sudah selesai. Jadi saya mendorong Bapak, ya cobalah ya direlakan saja kadang-kadang, jangan dipikirkan terus. Memang betul istri bapak bahwa ini masih banyak masalah yang perlu penyelesaian. Ya jangan satu nggak selesai. Ya sudahlah. Kadang-kadang itu dengan kita mengalah, dengan kita it's okay, tidak ada masalah apa-apa. Ya antara problem dan no problem itu kan sesuatu dimasalahkan, sesuatu tidak dimasalahkan. Nah ketika tidak dimasalahkan ya selesai. Ya namanya adalah no problem, tidak apa-apa. Nah kita harus banyak berkata no problem. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi Pak. Satu pertanyaan lagi. Kita 3 menit ke depan. Ya. Baik, saya pilihkan atas nama Kumara di Bitung. Ya. Selamat malam Harmoni Keluarga, salam kebajikan. Selamat malam. Bapak dan Ibu, saya mau bertanya, saya ingin memperbaiki hubungan yang sudah diambang kehancuran. Ya. Karena istri tinggal terpisah dan sudah menjalin dengan pria lain. Namun saya mengingat akan anak yang perlu sosok ibu dalam hidupnya. Ya. Namun sepertinya istri tidak menggubris akan niat saya ini, malah membanding-bandingkan saya dengan pacarnya yang sekarang. Ya. Ingin rasanya marah, tapi di ajaran saya selalu diajarkan untuk tetap sabar. Ya. Meskipun sebenarnya saya sudah tidak tahan lagi. Ya. Jika demikian, apa yang harus saya lakukan menurut Bapak dan Ibu? Mohon pencerahannya. Oke, ini nasi hampir menjadi bubur. Ya, sabar betul. Lalu yang kedua, bawalah dalam doa. Ya, sabar, bawa dalam doa. Ya, setiap ajaran selalu ada ruang untuk kita berdoa. Kita minta campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan saya percaya setiap niat yang baik itu pasti diridhoi oleh Tuhan. Ya, lalu kedua, yang berikutnya ada yang terakhir sekaligus tunjukkan perubahan. Ya, tunjukkan perubahan, bawa dalam doa, niscaya ya Tuhan itu akan mendengar doa kita. Amin. Baik, terima kasih Pak Yusten Vida untuk Sama-sama. pencerahannya di Sama-sama. kesempatan ini. Terima Sebenarnya kasih karena semuanya. waktu jualah program Harmoni Keluarga episode yang ke-80 berakhir di kesempatan malam hari ini, dan kita akan berjumpa kembali di 2 minggu yang akan datang di hari Kamis tanggal 4 Agustus 2022. Saya pamit undur dari rumah dengan semuanya. Terima kasih buat kebersamaannya dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.